Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Desi. Perkenalkan nama saya Nabila Kirana Putriana dengan NIU 517752. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas fisiologi hewan air, materi sistem digesti dan ekresi pada moluska. Baik, selanjutnya materi yang pertama adalah sistem digesti pada moluska secara umum. Jadi, seperti yang terlihat pada gambar di atas saya, bahwasannya sistem digesti atau sistem pencernaan pada moluska dimulai dari mulut. Mulut memiliki fungsi sebagai tempat masuknya makanan. Mulut menjadi pintu awal dari proses pencernaan. Sehabis dari mulut, masuk ke dalam bukal kaviti atau kavitas bukal. Jadi, fungsi dari kavitas bukal adalah ruang di mana makanan dikunyah dan dilumatkan oleh struktur seperti rahang dan radula. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam rahang. Fungsi rahang adalah sebagai struktur yang membantu untuk memotong dan menghancurkan makanan sebelum masuk lebih dalam ke dalam proses pencernaan. Selanjutnya, dari rahang, makanan akan masuk ke radula. Radula atau lidah bergigi adalah lidah yang khas oleh moluska yang digunakan untuk mengikis atau mengurus makanan menjadi lebih kecil. Radula dilindungi oleh ladular sheath. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam supradular organ. Jadi, fungsi dari supradular organ ini adalah sebagai struktur sensorik yang membantu moluska mengenali tekstur atau kualitas dari makanan. Sehabis dari supradular organ, akan masuk ke dalam paired salivary gland atau kelenjar saliva berpasangan. Ini akan menghasilkan cairan untuk melunakkan makanan dan memulai proses kimiawi pencernaan. Selanjutnya, sehabis dari kelenjar saliva, makanan akan masuk ke dalam anterior esophagus. Jadi, fungsi dari esophagus anterior ini adalah sebagai saluran awal yang membawa makanan dari mulut menuju ke bagian berikutnya dalam sistem pencernaan. Setelah dari anterior esophagus, makanan akan masuk ke dalam paired esophageal pouch and gland atau kantong dan kelenjar esophagus. Fungsi dari kantong dan kelenjar esophagus ini adalah untuk mengeluarkan enzim atau cairan tambahan untuk mendukung dalam proses pencernaan. Selanjutnya, sehabis dari kantong dan kelenjar esophagus, makanan akan masuk ke dalam esophagus posterior, yang berfungsi untuk mengarahkan makanan ke crop. Selanjutnya, sehabis dari esophagus posterior, makanan akan masuk ke dalam com atau tembolok. Fungsinya adalah untuk menyimpan makanan sementara sebelum masuk ke lambung. Selanjutnya, makanan makan masuk lambung. Lambung adalah tempat utama pencernaan kimiawi. Lambung bekerja dengan bantuan cairan enzimatik yang dihasilkan oleh paired digestive gland. Selanjutnya, sehabis dari lambung, makanan akan masuk ke dalam kelenjar pencernaan berpasangan yang berfungsi untuk menghasilkan suatu enzim yang membantu memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana. Dan selanjutnya akan masuk ke dalam kantong stilus. Struktur khusus yang menghasilkan kristalin style membantu dalam pencampuran makanan dengan enzim dan memfasilitasi pencernaan. Sehabis dari kantong stilus, makanan akan masuk ke dalam usus. Di usus ini terjadi penyerapan nutrisi dari makanan yang telah dicerna. Sehabis dari usus, makanan masuk ke rektum, yaitu bagian akhir dari usus yang menyimpan sisa makanan sebelum dieliminasi. Dan yang terakhir, makanan akan masuk ke dalam anus, yaitu sebagai tempat keluarnya sisa-sisa pencernaan dalam tubuh. Begitu untuk sistem digesti pada moluska secara umum. Nah, seperti yang saya telah katakan barusan, bahwa sistem digesti pada moluska itu terdiri dari berbagai macam organ. Nah, ini bisa dibagi menjadi 4 organ. Yang pertama ada foregut, meliputi organ bukal, rahang, kelenjar ludah atau saliva, dan kerongkongan atau esophagus. Midgut meliputi lambung, style sac, kelenjar pencernaan, dan gastric caesum jika ada. Selanjutnya ada hindgut atau intestine. Yang terakhir ada rektum dan anus. Baik, selanjutnya adalah kebiasaan makan pada moluska. Terdapat beberapa kebiasaan makan yang ada pada moluska. Yang pertama adalah microphagus feeding on biofilm. Jadi pola makan ini melibatkan konsumsi biofilm, yaitu lapisan mikroorganisme seperti bakteri, ganggang, dan protozoa yang melekat pada permukaan. Nah, hewan ini memiliki pola makan, yaitu sering mengais atau menggosok biofilm pada substrat yang keras.
Nah, contoh moluska Microphagus feeding on biofilm adalah siput air tawar. Selanjutnya adalah kebiasaan makan partikel feeding. Jadi, moluska dengan pola makan ini menyaring atau memakan partikel organik kecil seperti plankton, detritus, atau partikel lainnya yang tersuspensi di air. Contoh moluskanya adalah kerang, yang menyaring plankton dan detritus dari air menggunakan insang. Selanjutnya adalah pola makan scraping hard surface. Hewan atau moluska dengan pola makan ini memiliki sifat mengikis atau menggores permukaan keras seperti batu atau kayu untuk mencapai makanan seperti alga atau bahan organik lainnya. Nah, mereka ini biasanya menggunakan struktur seperti radula. Contoh moluskanya adalah siput laut yang mengikis alga dari permukaan batu di habitat intertidal. Selanjutnya adalah omnivorous feeding. Moluska omnivora memakan berbagai jenis makanan, baik tumbuhan maupun hewan. Nah, contoh dari moluska omnivorous feeding adalah siput darat, seperti Achatina fulica, yang memakan daun, buah, dan bahan organik lainnya, termasuk hewan kecil jika tersedia. Yang kelima adalah herbivorous feeding. Pola makan hewan atau moluska ini melibatkan konsumsi tumbuhan atau alga. Moluska herbivora biasanya memakan tumbuhan air, daun, atau ganggang. Contoh dari moluska ini adalah siput kolam dan abalon. Selanjutnya adalah fungal feeding. Moluska dengan pola makan ini memiliki jamur atau hifa jamur yang tumbuh di substrat organik seperti kayu yang membusuk. Contoh dari moluska fungal feeding adalah siput darat kecil seperti Discus rotundatus yang ditemukan di tanah yang lembab serta memakan jamur serta spora. Dan yang ketujuh adalah carnivorous feeding. Moluska karnivora memakan daging atau organisme hidup lainnya. Mereka sering berburu organisme kecil seperti cacing, krustacea, atau moluska kecil lainnya. Contoh moluska carnivorous feeding adalah siput kerucut, Conus sp, menggunakan racun untuk melumpuhkan ikan kecil atau invertebrata lainnya. Atau juga bisa gurita, yaitu memakan krustacea seperti kepiting, kerang, dan ikan kecil. Begitulah kebiasaan makan pada moluska. Ya, pada Bilvavia terjadi kebiasaan makan yaitu particle feeding. Jadi particle feeding ini adalah penyortiran partikel-partikel atau makanan yang akan dikonsumsi oleh Bilvavia berdasarkan sifat fisik dan sifat kimianya. Nah, pemilihan partikel dalam Bilvavia ini terjadi dua macam, yaitu passive or mechanical dan active or behavioral. Jadi untuk yang passive or mechanical, ini karena struktur organ dari Bivavia itu penyortir, hal ini mencakup seleksi berdasarkan ukuran, berat, dan bentuk serta interaksi mekanisme lainnya antara permukaan partikel dan organ penyortir pada Bivavia. Misalnya pada penyortiran partikel lengket atau partikel tidak lengket. Selanjutnya ada yang aktif or behavioral, terjadi ketika perubahan yang dimulai karena struktur pemilahan, seperti misalnya kontraksi otot, aktivitas hilaris, karena ada rangsangan oleh kualitas partikel terutama pada saat isyarat kimiawi. Nah, adanya isyarat kimiawi ini untuk membedakan partikel yang telah dilaporkan pada sifat seperti ukuran, bentuk, dan sifat permukaan partikel sebelum diuraikan. Baik, selanjutnya terdapat gambar mengenai rongga dan arus silia pada rongga mantel Polymesoda Gelonia erosa. Jadi gambar ini memberikan gambaran mengenai anatomi internal dari kerang Polymesoda Gelonia erosa saat dilihat dari sisi sebelah kanan. Kerang ini merupakan jenis bivalvia yang hidup di lingkungan mangrove. Jadi mari kita bahas dari organ-organ yang ada pada gambar. Yang pertama adalah rongga mantel, yaitu ruangan yang dibatasi oleh mantel atau jaringan lunak yang membungkus tubuh kerang. Disinilah terjadi pertukaran gas, ekskresi, dan pencernaan. Selanjutnya terdapat silia atau rambut-rambut mikroskopis yang melapisi permukaan dalam rongga mantel. Silia ini berfungsi untuk menciptakan arus air yang membawa makanan, oksigen, dan membuang limbah. Selanjutnya, terdapat arus silia, yaitu arus inhalan dan arus ekshalan. Jadi, untuk arus inhalan akan membawa air yang kaya oksigen dan partikel makanan menuju ke insang. Sedangkan arus ekhalan akan membawa air yang kaya akan karbon dioksida dan limbah kuat dari tubuh kerang. Nah,
Organ-organ penting lainnya terdapat seperti insang atau demi-brach yang berfungsi sebagai pertukaran gas, jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, ginjal yang mengatur keseimbangan cairan dan membuang limbah nitrogen, sistem pencernaan seperti mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Lalu ada otot aduktor, otot yang berfungsi untuk menutup cangkang. Lalu ada kaki, yaitu organ yang digunakan untuk bergerak dan menempel pada substrat. Nah, fungsi dari aurosilia ini adalah sebagai pernapasan, makanan, serta ekspresi. Jadi pada pernapasan, aurosilia ini membawa air yang kaya akan oksigen ke insang untuk proses respirasi. Sedangkan pada proses makanan, partikel makanan yang terbawa oleh aurosilia akan ditangkap oleh lendir pada insang dan kemudian disalurkan ke mulut. Sedangkan untuk ekspresi, limbah metabolisme akan dikeluarkan dari tubuh bersama dengan arus air eksalan. Jadi, gambar ini menentukan betapa pentingnya peran silia dalam kehidupan kerang. Arsilia akan membantu kerang dalam proses pernapasan, proses makan, dan proses ekstraksi atau pembuangan limbah, meskipun dalam kondisi statis. Selanjutnya, pada gambar ini menjelaskan beberapa Caenogastropoda suspension feeding yang menunjukkan struktur rongga mantela pada penampang melintang. Nah, sebagian besar pencernaan dan penyerapan akhir terjadi di tubulus kelenjar pencernaan. Proses yang sama juga terjadi pada tingkat yang berbeda-berbeda. Di seluruh gut, termasuk kerongkongan, crop jika ada, kelenjar pencernaan, dan usus, yang semuanya telah terbukti menyerap bahan yang dapat larut dan partikel. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwasannya pencernaan pada kebanyakan moluska itu makanan yang telah tercampur dalam lendir dari rongga mulut dan bercampur dengan air liur. Setidaknya pada beberapa jenis mendapatkan enzim dari kelenjar yang ada di kerongkongan. Makanan dengan cepat dipindahkan ke perut. Enzim yang diproduksi di style sac dilepaskan dari kristalin style jika ada, dan enzim tambahan dapat diproduksi pada kelenjar pencernaan. Partikel-partikel kecil dibawa ke dalam kelenjar pencernaan oleh silia, dan partikel-partikel yang lebih besar akan dipindahkan ke dalam usus. Nah, pada gambar ini dijelaskan struktur dan fungsi dari bagian kelenjar pencernaan pada salah satu kerang raksasa yaitu Tridacna. Kelenjar pencernaan ini berperan penting dalam proses pencernaan makanan pada kerang. Nah, dari gambar-gambar di atas, terdapat beberapa bagian-bagian penting seperti kripta adalah semacam rongga atau lubang kecil yang terdapat pada dinding kelenjar pencernaan. Nah, kripta ini berisi sel-sel induk yang berfungsi untuk menghasilkan sel baru yang akan menggantikan sel yang rusak atau mati. Selanjutnya adalah tubulus, adalah saluran kecil yang berkelok-kelok di dalam kelenjar pencernaan. Tubulus ini seperti sel-sel sensorik dan sel-sel bersilia. Jadi fungsinya khusus. Selanjutnya ada sel sensorik. Sel-sel ini menghasilkan enzim pencernaan yang berfungsi untuk memecah makanan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga lebih mudah diserap tubuh. Selanjutnya ada sferosensorik, butiran-butiran kecil yang mengandung enzim pencernaan. Ketika sel sensorik sekretorik pecah, sferoseketorik akan dilepaskan ke dalam tubulus. Selanjutnya ada sel bersilia. Sel ini memiliki rambut halus yang berfungsi untuk menggerakkan cairan dan partikel dalam tubulus. Selanjutnya ada duktus atau saluran yang berfungsi untuk mengangkut enzim pencernaan dari tubulus lain ke tempat tujuannya. Dan yang terakhir ada typosol atau lipatan pada dinding tubulus yang berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan makanan. Nah, kelenjar pencernaan pada Tripdana memiliki peran yang sangat penting dalam proses pencernaannya. Jadi, enzim ini membantu memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh dan kemudian digunakan untuk tubuh sebagai pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan menghasilkan energi. Selanjutnya, terdapat beberapa pencernaan yang ada pada moluska. Yang pertama adalah pencernaan ekstraseluler. Enzim akan memecah makanan di dalam gut sehingga memungkinkan penyerapan oleh gut epitelium dan sel-sel pencernaan di kelenjar pencernaan. Yang kedua adalah pencernaan intraseluler. Partikel makanan dan metabolit dipinositosis oleh sel-sel pencernaan dalam kelenjar pencernaan dan akan dicerna di dalam sel-sel tersebut. Beberapa pencernaan intraseluler juga dapat terjadi di dalam usus belakang atau hindgut pada berbagai bivalvia.
Dan yang ketiga adalah protobranch, terutama menggunakan pencernaan ekstraseluler, sedangkan pada beberapa autobranch, pencernaan intraseluler adalah menjadi yang sangat penting. Terdapat beberapa enzim pencernaan di perut bivalvia terutama di autobranch seperti esterase yang digunakan untuk mencerna lipid, asid dan alkalin fosfat yang digunakan untuk penyerapan dan fagositosis bahan dari pelarut. Selanjutnya ada endopeptidase seperti tripsin yang memecah protein dan karbohidrase, seperti enzim amilase, glukosidase, galaktosidase, maltase, dan kitinase yang diperlukan untuk memecah kitin, misalnya pada diatom, dan selulose yang digunakan untuk memecah selulosa yang sangat aktif pada bivalvia. Selulose endogen telah terbukti diproduksi di beberapa moluska, tetapi lebih sering diproduksi pada bakteri simbiotik di dalam usus. Selanjutnya, terdapat beberapa moluska yang bersimbiosis. Salah satu contohnya adalah karang raksasa atau Tridacna yang bersimbiosis dengan zooxantel. Hasil fotosintesis dari zooxantel umumnya adalah glukosa yang diakumulasi dan dimanfaatkan oleh Tridacna. Tridacna mendapatkan manfaat dari simbion berupa hasil fotosintesis dan zooxantel yang juga dapat digunakan sebagai nutrisi. Nah, sedangkan zooxantel mendapatkan tempat tinggal dan perlindungan dari predator melalui simbiosisnya dengan Tridacna. Selain itu, moluska juga dapat bersimbiosis dengan bakteri. Beberapa moluska yang hidup di kawasan hidrothermal firm seperti Bathyomodiolus dan Calyptogena, atau yang hidup pada kondisi lingkungan yang aerob seperti Salomea, akan bersimbiosis dengan bakteri. Nah, bakteri simbionnya adalah bakteri sulfite oxidizing bakteri dan metan oxidizing bakteria agar tetap bisa hidup dalam kondisi tertentu. Nah, proses dari simbiosis dengan bakteri adalah bakteri-bakteri simbion seperti sulfite oxidizing bakteria dan methane oxidizing bakteria akan menempati lamela insang dari moluska. Bakteri sulfite oxidizing bakteria memanfaatkan H2S sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik, sedangkan bakteri methane oxidizing bakteria akan memanfaatkan metan sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Nah, H2S dan metan melimpah akan ada di kawasan hidrothermal vent sehingga moluska dapat hidup lebih baik dan lebih tahan. Setelah itu, dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwasanya beberapa Lucinoidea atau bivalvia tidak sepenuhnya bergantung pada karbon dari bakteri simbion, tetapi bersifat mesotrofik karena insang mereka dapat mengangkut partikel yang ditangkap ke mulut yang kemudian dicerna dan diasimilasi di dalam usus. Umumnya, karang dengan bakteri simbiotik juga dapat melakukan suspension feed, dan beberapa dari Bathyomodiolus mendapatkan sebagian besar nutrisinya dengan cara ini. Sementara yang lain terutama mengandalkan karbon yang berasal dari bakteri. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada gastropoda. Jadi terdapat 8 sistem pencernaan dalam gastropoda. Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah otot-otot paring yang mempunyai rahang seperti tanduk dan radula, yang ketiga adalah esofagus, yang keempat adalah crop atau pembesaran saluran pencernaan untuk menyimpan makanan yang berukuran besar dan berdinding tipis. Di sisi crop terdapat kelenjar salivari sebanyak 2 buah yang merupakan saluran sampai ke paring. Yang kelima adalah perut atau stomach. Yang keenam, kelenjar pencernaan atau liver yang terdapat di bagian atas dan mempunyai saluran yang bermuara di perut atau stomach. Yang ketujuh, intestine, dan yang kedelapan adalah anus. Jadi kebiasaan makan pada gastropoda adalah vertical feeding yang biasanya bersifat ekstraseluler dan sebagian lagi intraseluler. Pencernaan ekstraseluler terjadi terutama di perut dan sebagian pada usus, sedangkan pencernaan intraseluler terjadi di kelenjar pencernaan dan kadang-kadang juga oleh amoebocytes di perut. Pada gastropoda, sumber utama enzim lambung ekstraseluler adalah kelenjar pencernaan. Dan kondisi asam di lambung memberikan lingkungan yang optimal untuk sebagian besar aktivitas enzimatik, meskipun kondisi ini tidak diperlukan untuk semua enzim pencernaan. Pada sebagian besar taksa, makanan bercampur dengan air liur saat memasuki alur makan, dorsal di rongga bukal, dan beberapa pencernaan ekstraseluler dapat terjadi saat makanan tersebut bergerak melalui kerongkongan. Pada
sintaktis menunjukkan bahwa crop dan usus serta kelenjar pencernaan merupakan area penyerapan yang penting pada sebagian besar gasteropoda yang bersifat ekstraseluler. Pada gasteropoda dengan ukuran tubuh yang besar seperti abalon, kerongkongan dapat menjadi daerah penyerapan yang penting, sementara pencernaan dan penyerapan terjadi saat makanan masuk dan melewati usus. Pada gastropoda terdapat famili Chionidae yang meliputi siput kerucut dengan genus Conus. Jadi, pada Chionidae terdapat struktur yang berhubungan dengan sistem pemberian racun yang digunakan untuk menangkap mangsanya. Jadi, Chionidae mencari makan dengan cara menombak mangsanya dengan menggunakan tozoglossan touch, gigi tombak berongga yang mengandung racun. Pada Conus sp, spesies ini memiliki gigi tozoglossan memanjang, berduri seperti tombak dan mengandung racun. Gigi tozoglossan terbentuk dari gigi marginal yang pipih, seperti yang terlihat pada Drilidae, yang digulung secara progresif membentuk tombak berongga dan berduri untuk menangkap mangsanya. Selanjutnya adalah Cephalopoda. Cephalopoda adalah spesies yang memiliki lengan atau tentakel. Cephalopoda memakan krustasea hidup, seperti moluska kecil dan ikan-ikan yang berada di daerah penjelajahannya. Cephalopoda berenang untuk mengejar mangsanya dan menangkap mangsanya dengan lengan atau tentakel yang ia punya. Beberapa spesies bentik seperti sepia yang terkubur di pasir atau gurita di dalam rumahnya. Nah, gurita ini melingkar dengan postur seperti payung terbuka dan kadang-kadang menangkap mangsa tanpa dikejar. Jadi melakukan semacam modifikasi bentuk agar mangsa dapat mudah ditangkap. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwasannya Cephalopoda mempunyai dua pasang kelenjar salivari dan juga kelenjar tinta dengan saluran yang berujung dekat anus. Kelenjar tersebut atau kelenjar tinta dapat mengeluarkan cairan seperti tinta berwarna hitam sehingga air di sekitar dapat berubah menjadi warna hitam. Dan ini bisa membuat Cephalopoda dapat melarikan diri dari predatornya. Selanjutnya adalah pelepasan enzim dari sel sekretori pada moluska serta hewan lainnya. Jadi, sistem sekresi itu terdapat 3 macam. Yang pertama adalah sekresi apokrine. Bagian apikal sel yang terjepit akan pecah dan membebaskan butiran sekretori yang mengandung enzim. Yang kedua adalah sekresi holokrine. Seluruh sel sekretori akan hancur untuk melepaskan enzim. Yang ketiga adalah sekresi merokrine. Enzim akan dilepaskan dalam vesikulas kecil dengan cara eksositosis melalui membran sel. Beberapa enzim pencernaan yang ada dalam tubuh moluska, yang pertama adalah esterase untuk mencerna lipid, yang kedua asid dan alkalin fosfat yang terlibat dalam penyerapan dan fagositosis bahan dari perut, yang ketiga endopeptidase yang contohnya adalah enzim tripsin untuk memecah protein, yang keempat adalah karbohidrase, yaitu enzim pemecah karbohidrat termasuk amilase, glukosidase, galaktosidase, maltase, serta kitinase yang diperlukan untuk memecah kitin, misalnya pada diatom, dan selulase yang diperlukan untuk memecah selulosa. Yang terakhir, sangat aktif dalam perut bivalvia. Selulase endogen telah terbukti diproduksi di beberapa moluska, tetapi lebih sering diproduksi oleh bakteri simbiotik di dalam usus. Selanjutnya, materi yang kedua selain sistem digesti adalah sistem ekresi pada moluska. Sistem ekresi pada moluska memiliki 3 peran utama. Yang pertama adalah membersihkan cairan tubuh dari sisa-sisa metabolisme yang akan menjadi racun jika dibiarkan menumpuk. Yang kedua, mempertahankan makromolekul dan air yang penting dalam tubuh. Dan yang ketiga adalah untuk mempertahankan tekanan osmotik. Untuk menjalankan peran-peran tersebut, sel-sel yang membentuk sistem ekresi moluska menjalankan 3 fungsi dasar. Yang pertama adalah penyaringan urin primer dari homocoel, pengangkutan produk limbah dari hemolimfa ke dalam urin, dan reabsorpsi metabolit yang berguna dan air jika perlu dari urin. Selanjutnya, terdapat 2 jenis organ ekresi secara umum, yaitu epitel dan mesodermal. Mesodermal adalah struktur tubular yang secara umum disebut sebagai ginjal atau nefridia. Sebagian epitel terbatasi pada aliran zat larut dan air, tetapi beberapa epitel dikhususkan untuk transport zat larut secara aktif seperti ion, glukosa, asam amino, dan urea, atau bahkan limbah seperti logam berat, melalui organ seperti insang, kulit, dan ginjal.
Aktivitas ekresi pada moluska juga terkadang dapat dilakukan oleh organ-organ di dalam tubuh moluska selain epitel atau ginjal, seperti misalnya pada kelenjar pencernaan dan kelenjar anal pada beberapa neogastropoda. Kompleks jantung ginjal atau jantung ginjal dan pembuluh darah terkait melakukan penyaringan, reabsorpsi, dan ekresi yang dilakukan oleh struktur dan sel khusus, kemudian mengangkut, menumpuk, dan mengeluarkan produk limbah. Di dalam perikardium, jantung moluska ditutupi oleh epitel atau epikardium. Di bawahnya terdapat matriks ekstraseluler yang menjadi tempat sel-sel podosit yang berfungsi untuk filtrasi. Filtrat atau urin primer terakumulasi dalam rongga perikardial dan mengalir melalui saluran renoperikardial ke dalam ginjal, di mana reabsorpsi terjadi dan sekresi dari sel-sel ginjal ditambahkan untuk membentuk urin yang akhir. Resorpsi pada gastropoda lebih rendah dan terbatas pada ginjal kanan. Sedangkan pada apogastropoda yang hanya memiliki ginjal kiri, penyerapan pada sebagian terjadi di kelenjar nephridial dan ekresi tetap berada dalam ginjal. Sedangkan pada heterobranch, penyerapan tidak terbatas pada ginjal tertentu, dan sebagian besar ekresi nitrogen terjadi di kelenjar pencernaan. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar di atas, bahwasannya terdapat dua tipe dari struktur ekresi mesodermal yang dikenal. Yang pertama ada protonephridia dan metanephridia. Protonephridia tubulus adalah tubulus yang tidak memiliki hubungan langsung dengan lumen rongga koilom. Protonephridia ditemukan pada tahap larva, Poronida, Annelida, dan moluska, kecuali pada cephalopoda. Dan pada Platyhelminthes dewasa, Cranetifera, Nemathelminthes, Calidofora, Etoprocta, dan beberapa Polychaeta. Sedangkan Metanephridia ditemukan pada hewan seperti moluska, Annelida, dan Arthropoda yang memiliki ruang kolom dan vaskular. Mereka memiliki hubungan langsung dengan kolom melalui nephridiostom yang menarik cairan yang kemudian dikeluarkan melalui lubang ginjal atau renal pore, atau bisa disebut juga nephridopore. Urin primer atau prourin dibentuk oleh penyaringan cairan vaskular ke dalam ruang kolom, dan urin sekunder dibentuk oleh pergerakan cairan kolom ke dalam metanephridium. Ini adalah jenis struktur ekresi yang terlihat pada moluska dewasa. Selanjutnya membahas mengenai metabolisme nitrogen. Metabolisme protein akan menghasilkan limbah sulfur dan nitrogen. Sulfur diekskresikan dengan mudah dalam bentuk sulfur dioksida atau S2O. Nitrogen biasanya diubah menjadi amonia dan kemudian menjadi urea atau asam urat. Sebagian besar hewan mengeluarkan nitrogen menjadi limbah. Salah satu dari produk utamanya adalah amonia, asam urat, dan urea. Nah, pemanfaatan limbah nitrogen. Beberapa cephalopoda menyerap amonia untuk membantu daya apung. Pada Trichogna yang bersimbiosis dengan algae, nitrogen dimanfaatkan oleh alga di siang hari, tapi di malam hari amonia dikeluarkan karena tidak ada fotosintesis. Gas amonia atau NH3 dimanfaatkan oleh moluska bercangkang karena konversi menjadi amonium, yang akan meningkatkan pembentukan kalsium karbonat pada cangkang. Dan juga beberapa siput terestrial menyerap sejumlah besar gas amonia dari udara melalui epidermisnya, memungkinkan mereka untuk menghempaskan nitrogen yang digunakan dalam sintesis asam amino yang seharusnya diperoleh dari pakan. Nah, pembuangan nitrogen. Buangan nitrogen pada hewan menggambarkan filogeni dan habitat. Hewan yang berbeda mengekskresikan buangan nitrogen dalam bentuk yang berbeda. Jenis buangan nitrogen yang diekskresikan tergantung pada sejarah evolusi hewan dan habitat. Ekresi limbah nitrogen. Terdapat beberapa ekresi limbah nitrogen. Yang pertama adalah amonoteli. Ekresi amonia adalah yang paling sederhana dan bentuk ekskresi nitrogen yang khas spesifik akuatik. Amonia hasil dari metabolisme dari protein dan purin yang sangat larut dan berat molekulernya rendah, mudah terdifusi, sehingga mudah diekskresikan melintasi epitel insang atau permukaan tubuh. Amonia beracun sehingga
di dalam tubuh kadar harus tetap dijaga rendah. Ekresi amonia membutuhkan air dalam jumlah besar sehingga tidak cocok untuk hewan darat. Amonia adalah produk ekresi utama pada banyak moluska laut. Meskipun urea, asam urat, dan asam amino juga diekresikan dalam bentuk kecil. Uricotheli, ekresi asam urat, berasal dari purin, yang tidak larut dan dengan demikian memiliki toksisitas rendah. Ini adalah zat yang ideal untuk ekresi nitrogen untuk taxa terestrial karena memungkinkan untuk konservasi air. Ureotheli, ekskresi terutama untuk urea yang umum pada hewan darat, termasuk Pulmonates dan Casenogastropoda. Amonia diubah menjadi urea melalui siklus urea yang melibatkan input energi dan enzim. Urea kurang beracun daripada amonia, tetapi dapat mudah larut. Selanjutnya adalah pembentukan urin. Urin primer terbentuk pada moluska melalui penyaringan darah atau hemolimfa, melalui saringan halus dan dimodifikasi untuk membentuk urin sekunder sebelum dikeluarkan. Sedangkan filtrasi atau pembentukan urin primer adalah proses di mana cairan melewati pori-pori saringan membran, biasanya dibentuk oleh sel podosit. Pada moluska, penyaringan biasanya terjadi melalui dinding jantung atau aurikel. Urin utama terkumpul di perikardium, urin dari perikardium ke ginjal melalui saluran renoperikardial untuk dimodifikasi dan akhirnya dibuang. Filtrasi terjadi ketika ukuran pori-pori cukup kecil untuk mencegah koloid dan zat terlarut yang besar melewatinya. Terlepas dari ukuran, proses ini sebenarnya sebagian besar tidak selektif. Terdapat beberapa proses-proses modifikasi urin seperti reabsorpsi, sekresi, dan ekresi. Reabsorpsi adalah pembuangan air dan nutrisi dan zat terlarut lainnya dari darah atau urin. Air dapat diserap kembali secara pasif melalui osmosis pada beberapa taksa, tetapi pada taksa lainnya, struktur yang membawa urin relatif kedap air dan urin bersifat hipoosmotik terhadap darah. Yang kedua ada sekresi, pembebasan produk limbah tertentu ke dalam urin termasuk limbah nitrogen, yang menghasilkan urin hiperosmotik. Yang ketiga adalah ekresi, yaitu pembuangan produk limbah dan bahan lainnya tidak diperlukan oleh tubuh moluska. Nah, terdapat jaringan atau sel dengan nama podocyte. Podocyte atau footed cell adalah sel epitel yang luar biasa yang mendukung membran filtrasi tanpa menghalangi aliran filtrat. Setiap podosit berdiri di atas pedicels bercabang atau foot processes yang bertumbuh pada membran filtrasi. Di antara pedicels yang berdekatan terdapat celah yang disebut celah filtrasi yang memungkinkan aliran cairan filtrat. Podocyte berada di lamina basalis di jantung atau perikardium yang berfungsi untuk filtrasi. Ruang-ruang dalam jala pedicels dapat dibagi lagi oleh diafragma yang memanjang dari sisi pedicels. Jaringan yang terbentuk dari kedua jenis proses tersebut terletak di bawah podosit dan meluas di atas lamina basah yang bersentuhan dengan darah atau aurikel. Nah, podosit ini juga dapat dikelompokkan dalam struktur yang khusus termasuk pericardial glands atau kelenjar perikardial atau kelenjar Kaber pada Bivalia autobrans terletak dalam kondisi aterodorsal ke rongga perikardial. Baik, dan yang terakhir adalah cephalopoda modifikasi. Sistem ekresi cephalopoda sangat berbeda dengan sistem ekresi moluska lainnya dan melibatkan beberapa organ dan jaringan yang berbeda dengan fungsi yang berbeda. Ruang koilomik seperti perikardium, ginjal, dan gonad sangat meluas pada sebagian besar cephalopoda. Hemokoil digantikan oleh sistem peredaran darah tertutup pada koleoid atau tertutup pada nautilion, dan sistem portal ginjal telah hilang. Perubahan ini diperkirakan berkolerasi dengan tingkat metabolisme yang tinggi dan sirkulasi darah yang jauh lebih efisien melalui insan daripada yang terlihat pada moluska lainnya. Baik, sekian penjelasan dan pemaparan presentasi mengenai sistem digesti dan ekresi pada moluska. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih kepada Bu Desi atas pemaparan materi-materi sebelum ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.